lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Putra Prasetyo, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 180388201071. Kenalkan, nama saya Riyading Nova Situmorang. Saya jurusan Matematika dengan NIM 18038420256. Perkenalkan, nama saya Corina. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi dengan NIM 1803082050449. Perkenalkan, nama saya Fildra Syaputri, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 18038203060. Perkenalkan, nama saya Roha dari jurusan Pendidikan Matematika dengan NIM 18038420226. I will never forget these words. With great power comes great responsibility. Halo, nama saya Eka Putra Prasetyo dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Berbicara mengenai hasil pengamatan kultur sekolah tempat kami observasi, di mana sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Pinang yang menjadi objek observasi kami. Ini terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 3, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan kondisi wilayah sekolah yang sangat luas, sekolah SMP 5 Negeri Tanjung Pinang ini terdiri atas beberapa ruangan. Di antaranya terdapat ruangan tata usaha, ruangan majelis guru, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, ruangan olahraga, laboratorium multimedia, dan 18 kelas belajar. 18 kelas belajar ini terdiri atas kelas 7A hingga kelas 7F, kelas 8A hingga kelas 8F, dan kelas 9A hingga kelas 9F. SMP Negeri 5 Tanjung Pinang ini juga menjadi salah satu sekolah terfavorit yang ada di Kota Tanjung Pinang. Ini dapat dibuktikan dengan segudang prestasi yang telah dicapai oleh sekolah ini, baik di tingkat kota, provinsi, maupun nasional. Salah satu prestasi yang sangat membanggakan yang telah dicapai oleh SMP Negeri 5 Tanjung Pinang ini adalah ditetapkannya sebagai sekolah adiwiyata. Ini sesuai dengan program serta visi misi yang telah dicanangkan oleh sekolah ini, di mana salah satunya berfokus pada sekolah ramah lingkungan. Selanjutnya mengenai hasil pengamatan struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Seperti halnya sekolah pada umumnya di SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, ini terdapat kepala sekolah sebagai supervisor, kemudian dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Dan untuk melaksanakan pembelajaran terdapat juga majelis guru mata pelajaran. Kemudian untuk memudahkan proses administrasi sekolah terdapat juga pegawai staf tata usaha. Dan juga untuk memonitoring keamanan dan kebersihan sekolah juga terdapat pegawai satpam dan pegawai kebersihan sekolah. Ini bertujuan agar kondisi sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar tetap kondusif. Halo, nama saya Fildra Syaputri, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Berdasarkan hasil observasi kami selama 2 minggu di SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, pemaparan visi dan misi di sekolah ini terpapar di dinding yang mengarah ke jalan masuk pintu utama dari sekolah ini.
Adapun visi dari SMP Negeri 5 Tanjung Pinang yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam berprestasi, berwawasan lingkungan, dan berbudaya Melayu. Misi dari SMP Negeri 5 Tanjung Pinang ini yaitu yang pertama, mewujudkan mutu kelulusan dengan rata-rata UNBK 7,50 dengan mengembangkan pembelajaran HOTS, PPK, literasi untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Yang kedua, mewujudkan prestasi OSN, FLS, 2N, OLSN, dan O2SN tingkat kota, provinsi, dan nasional melalui kegiatan OSIS yang terprogram. Yang ketiga, mewujudkan kegiatan PPK melalui kegiatan keagamaan yang terprogram dan berkelanjutan dengan mengutamakan kesetaraan gender. Yang keempat, mewujudkan budaya 3S, senyum, sapa, salam, dan menegakkan disiplin sekolah secara berkelanjutan. Yang kelima, mewujudkan warga sekolah yang sadar dan peduli terhadap lingkungan. Yang keenam, mewujudkan suasana pembelajaran yang bersih, nyaman, dan ramah lingkungan. Yang ketujuh, mewujudkan warga sekolah yang berkomitmen untuk menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, mewujudkan prinsip kebinekaan untuk menciptakan sekolah ramah anak yang menghargai perbedaan. Menegakkan peraturan dan tata tertib sangat diperlukan untuk melatih kedisiplinan peserta didik. Terlebih di masa pandemi yang mana ruang lingkup terbatas sehingga sedikit kesulitan untuk memantau perkembangan siswa selama pembelajaran berlangsung. Peraturan dan tata tertib pembelajaran di masa pandemi ada sedikit perbedaan dengan pembelajaran tatap muka. Meskipun pembelajaran di tengah COVID-19 dilaksanakan secara daring, tata tertib dan peraturan ini tetap berlaku. Adapun peraturan dan tata tertib pembelajaran daring di masa pandemi di SMP Negeri 5 Tanjung Pinang yaitu yang pertama, pelaksanaan pembelajaran untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas baik kelas 7, 8, dan 9 dilaksanakan secara online atau daring melalui internet baik dengan menggunakan laptop maupun HP Android mulai hari Senin sampai Jumat sesuai jadwal. Yang kedua, siswa wajib mengikuti pembelajaran daring sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, berpakaian seragam sekolah dalam proses pembelajaran menggunakan video conference seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Yang keempat, model rambut pendek dan rapi untuk siswa laki-laki dan diikat bagi siswa yang tidak mengenakan jilbab. Yang kelima, wajib mengaktifkan kamera dan menyertakan nama sesuai absen. Nah, yang terakhir yaitu siswa yang 3 kali cabut atau alfa dalam proses video conference akan dipanggil orang tuanya. Halo, saya Roha dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, selama saya melakukan observasi di sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, kegiatan-kegiatan seremonial formal yang saya ketahui itu adanya kegiatan upacara bendera. Kegiatan upacara bendera ini biasanya dilakukan setiap Senin pagi, yang mana diikuti oleh seluruh peserta didik dan juga guru. Nah, karena dalam masa observasi ini masih dalam kondisi pandemi, maka kegiatan upacara bendera ini tidak ditiadakan dan tidak dilaksanakan seperti biasanya. Kemudian, kegiatan seremonial formal yang lain yang saya ketahui itu ada namanya kegiatan imtak. Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat di mana seluruh peserta didik mengenakan pakaian muslim. Nah, di sekolah ini yang saya ketahui terdapat 3 agama, yaitu agama Islam, agama Buddha, dan agama Kristen. Nah, dari masing-masing agama ini melakukan sesuai ajaran mereka. Misalnya agama Islam, dia melakukan sholawatan, mengaji, dan lain-lain. Kemudian di sekolah ini memiliki pembiasaan dengan menerapkan 3S. Nah, 3S ini yaitu senyum, sapa, salam. Nah, jadi kalau misalnya siswa bertemu dengan seorang guru, maka mereka menerapkan 3S ini dengan menyapa,
dengan senyum, menyapa dan salam. Nah, karena dalam kondisi pandemi saat ini pembiasaan ini tidak dilaksanakan, hanya berlangsung di saat pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru. Halo, perkenalkan nama saya Corina. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi semester 7. Setelah saya melakukan observasi di SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, pengkondisian awal belajar pada saat online. Nah, di sini guru-guru masuk mengajar pada pukul 8 dengan melalui aplikasi Zoom Meeting. Guru membagikan link kepada peserta didik dan mengajak mereka masuk ke link tersebut untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, setelah itu, guru mengecek kehadiran siswa dan siswa harus mengaktifkan kameranya masing-masing. Sedangkan pada saat offline atau tatap muka, peserta didik diharapkan masuk ke kelas pada pukul 7.30 dengan mematuhi prokes. Setelah itu, guru masuk ke kelas mengecek kehadiran, kemudian melakukan pembelajaran. Nah, kemudian seragam sekolah yang digunakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. Yang pertama, pada hari Senin, mereka memakai baju putih biru. Kemudian pada hari Selasa, memakai baju putih biru. Pada hari Rabu, memakai baju pramuka. Pada hari Kamis, memakai baju batik. Pada hari Jumat, memakai baju kurung. Dan pada hari Sabtu, memakai baju olahraga. Hai, nama saya Reading. Saya adalah mahasiswa magang di SMP 5 Tanjung Pinang. Nah, di SMP 5 sendiri memiliki kebiasaan positif yang dilakukan. Yang pertama, menjaga ketenangan dan terciptanya suasana tenang dan nyaman. Seluruh warga sekolah dianjurkan untuk menjaga ketenangan agar tidak mengganggu, baik di dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung dan di luar kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan pengalaman, saat pengambilan buku ke sekolah, ada salah satu guru menegur siswa yang gaduh dan berbondong-bondong agar tetap tenang dan menjaga protokol kesehatan selama pandemi berlangsung. Dengan demikian, terciptanya suasana tenang dan nyaman. Yang kedua, dalam memanfaatkan waktu. Dalam memanfaatkan waktu itu sendiri, seluruh warga sekolah dianjurkan untuk disiplin waktu dan tidak korupsi dalam waktu. Seluruh warga sekolah datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Peserta didik secara kuantitatif memang banyak yang sudah disiplin terhadap waktu untuk hadir saat pembelajaran daring. Anjuran menjaga waktu dengan mempergunakan waktu sebagai mestinya, seperti jam pembelajaran berlangsung, jam istirahat, dan jam untuk ibadah. Sehingga secara keseluruhan, suasana sekolah terlihat sangat menyenangkan. Pengalaman selama proses magang PLP 1 di SMP 5 memberikan saya gambaran dunia kerja di instansi pendidikan. Melalui kegiatan ini, saya lebih banyak mendapatkan pemahaman baru bagaimana mengolah suatu sekolah, mulai dari menentukan tujuan sekolah dengan menyusun visi dan misi untuk menjalankan kegiatan organisasi sekolah. Kemudian, hal dalam memanajemen sekolah dibutuhkan struktur organisasi sekolah yang jelas agar setiap individu memiliki jabatan dan bertanggung jawab atas jabatan tersebut. Mempersiapkan saya dalam menjadi seorang guru atau tenaga pendidik untuk memahami kultur yang baik yang dibangun agar mempermudah proses pembelajaran. Pembiasaan positif di sekolah dibangun demi terciptanya kultur yang menjadi ciri khas di SMP 5 Tanjung Pinang. Melalui aturan dan tata tertib yang dilakukan dalam berlakunya di sekolah untuk seluruh warga sekolah merupakan upaya membangun kedisiplinan terhadap saya salah satu sebagai mahasiswa PLP 1.